Shalom, selamat Natal. Kiranya damai sejahtera Allah nyata dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembali bersama saya, kita boleh menikmati renungan sapaan iman GKJ Margoyudan. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat firman. Dengan berdoa saya hantarkan. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan pada saat ini, saat kami dapat kembali menikmati resapi sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Berilah kami hikmat dan tuntunlah kami memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, resapi kita pada hari ini saya beri judul Beritakan Kasih Allah. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10. Nats terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkenankan saya mengawali dari satu kutipan Mother Teresa. Demikian, tidak ada penderitaan terbesar di dunia saat ini daripada kekurangan kasih. Demikian kutipan yang saya ambil dari perkataan Mother Teresa. Benar adanya bahwa dunia begitu haus akan kasih yang sesungguhnya. Karena hadirnya kasih itulah yang menjadi penawar dan penyembuh. Bagi orang Kristen, Natal tentunya identik dengan kasih. Bukan sembarang kasih, namun kasih yang dinyatakan di dalam perbuatan. Kasih yang menjadi teramat berarti, karena sang pemberi kasih itu adalah Allah. Yohanes berkata, Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Kasih menjadi karakter Allah yang melekat pada pribadinya. Ketika kita mengenal Allah, kita mengenal pribadi yang penuh dengan kasih sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penyertaan kasih Allah yang utama bagi dunia dengan masalah terbesarnya yaitu dosa telah dilakukannya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 mencatat, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Di zaman perjanjian lama, Allah telah mengutus nabi-nabinya untuk menyadarkan umatnya, agar berbalik padanya dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Melalui mereka juga Allah menggemakan janji keselamatan yang Ia berikan dengan hadirnya juru selamat bagi umatnya. Dalam peristiwa Natal, rencana keselamatan agung yang telah diberikan sejak kejatuhan manusia di dalam dosa dan melalui nubuatan para nabi, tergenapilah dengan lahirnya Kristus, Sang Anak Tunggal Bapa.
Tidak ada alasan lain yang mendasari tindakan ini selain kasih yang teramat besar bagi kita, manusia berdosa. Ada tujuan yang jelas, agar melalui juru selamat itu, setiap orang berdosa yang berada dalam bayang-bayang maut sebagai hukuman atas dosa mendapatkan hidup kekal oleh karena Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang perlu kita renungkan, sadarkah kita betapa besar kasih Allah kepada kita? Mari, biarlah Natal yang telah kita hayati menyadarkan kita bahwa berita Natal adalah berita tentang kasih Allah yang besar itu. Adakah kita sedia memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kita? Bahwa kasih Allah yang utama telah nyata. Kristus lahir bagi kita. Amin.